Bicara bakat, para ibu kebanyakan identik dengan hasil karyanya di rumah. Sebut saja fotografi, memasak, menjahit, olahraga, crafting, atau menulis. Beberapa waktu lalu pernah juga kami membahas hal ini dari kacamata kami sebagai ibu rumah tangga dan penulis. Kali ini kami punya narasumber profesional yang akan kasih pencerahan lebih tentang bakat atau talenta. Apa masih ada bakat terpendam Anda? Kita cek bareng-bareng yuk. Sebagai seorang konselor gitu ya. Seorang konselor lebih baik dia lebih bagus dia memiliki empati. Jadi bagaimana dia bisa bisa merasakan klien, merasakan rasanya klien. Bakat ini banyak sekali tools yang kita kenal ya. Mungkin teman-teman ada yang pakai Steven, saya lupa lagi ya, biasa anak saya soalnya pakai Steven, terus saya juga pernah zaman dulu saya lupa namanya ya. Tapi kemudian di 2017 saya mengenal talent mapping ya, di sebuah komunitas perempuan di Indonesia. Saya diminta setiap peserta yang ikut training itu adalah komunitas tersebut harus mengikuti talent mapping test ya, pakai ST30 yang simpel dulu tuh ya. Nah, oke, next. Boleh lihat talent mapping itu seperti apa sih? Oke ya. Ini adalah salah satu ya. Talent mapping ini adalah salah satu tools untuk memetakan bakat. Namun ya, yang membedakan talent mapping ini atau TM berbeda dengan yang lain itu, yang membedakan itu adalah bahwa di talent mapping itu ada map-nya. Ya, map-nya berarti ada petanya, peta bakat kita. Kalau selama ini yang saya lihat hasil dari asesmen bakat itu general banget ya, general, tidak terlalu detail, dan saya membandingkan dengan yang lain ketika saya tes pertama kali di 2018, tes lengkap ya. Tes lengkap itu untuk memetakan 34 bakat saya, personal branding saya, tipologi kekuatan saya, strength cluster map saya seperti apa itu 2018, dan saya rasakan oh ini kok lengkap banget, dan itu gue banget. Dan kemudian yang kadang kita tidak sadari pun muncul, oh iya ini yang dulu ya gitu. Jadi seperti itu, baik yang bakat kuat maupun bakat lemah. Oke. Nah, kemudian si talent mapping ini dikembangkan di tahun 2006 ditemukan oleh orang Indonesia, Rama Royani. Beliau itu lulusan dari ITB, bahkan dari teknik fisika, tapi beliau adalah seorang pembelajar. Dia mengamati dari apa yang dilakukan oleh David Clifton yang dari Gallup. Kemudian dia membuat toolsnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah jawab, tapi kalau yang lengkap itu ada 114 pertanyaan ya. Nah, talent mapping ini adalah asesmen kepribadian yang dirancang ya untuk menggambarkan tadi ya kan, pola pikir, rasa ya, perilaku yang produktif. Nah, sehingga kita dapat memperkirakan potensi kinerja. Kalau misalnya bakat saya begini, kira-kira potensi saya dalam bekerja itu apa ya? Dan juga berbagai aktivitas dan peran ini lengkap banget. Ada 114 pertanyaan itu merefleksikan dari 114 aktivitas ya, ada aktivitas. Nah, fungsi dasar dari talent mapping itu ada dua. Pertama, prediktif, perkiraan estimator ya, mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial atau dominan untuk dikembangkan ya di dalam diri manusia, disebutnya itu untuk domain kekuatan. Yang kedua adalah deskriptif, menggambarkan kepribadian, pola pikir, perasaan, dan perilaku yang alami ini domainnya kebakat. Kalau tadi prediktif itu gabungan dari bakat-bakat yang kita miliki kemudian menjadi sebuah kekuatan. Nah, kalau deskriptifnya adalah domain bakatnya, si bakatnya, ya. Nah, yang menarik adalah pernah ini contoh saya. Saya itu tipenya nggak sabaran. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tuh pengen cepat. Dan paling nggak suka banget kalau saya tuh ngerjainnya cuma satu, saya bosenan. Jadi dulu saya pikir kalau orang tuh ada enjoy banget kalau ngerjain itu satu. Saya tuh nggak bisa. Harus
kalau disebut ngerjain cuman dikit itu kayaknya saya nggak berguna dalam tanda kutip ya. Kayaknya prestasi saya itu dicapai ketika saya bisa mengerjakan banyak hal atau multitasking ya. Mungkin di sini ibu-ibu banyak yang multitasking juga, tapi kalau saya kinerja saya adalah ketika dalam satu waktu itu saya bisa mengerjakan banyak hal. Pernah bisa ibu bayangkan ya dulu ada pengalaman ini menurut saya itu amazing ya. Saya harus menyiapkan sebuah apa namanya sebuah workshop ya di luar provinsi ya di Solo ya eh, hanya diberikan waktu 1,5 hari dengan melibatkan seluruh kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan di situ mostly saya mengerjakan sendiri yang di Jakarta. Jadi ketika ada tiba-tiba kita harus menyiapkan workshop karena kepala dinasnya sudah oke di hari Rabu, sedangkan itu hari Senin sekitar jam 10. Dan Selasanya hari Rabunya itu subuh-subuh harus sudah berangkat ke Solo. Itu surat undangan dari kementerian belum turun, kemudian tempat belum ada, terus kemudian dalam waktu bersamaan saya juga harus mengerjakan yang lain, mantau segala macam, budget itu saya belum pernah belum lakukan. Dan kemudian saat itu saya harus menghadiri rapat penting dan saya harus menjadi notulen. Karena kebetulan bos saya orang Amerika, mau tidak mau saya harus bantu untuk saya mengarrange, saya mengatur semua SDM yang saya miliki dalam itu pikiran segala macam ya. Jadi saat yang bersamaan saya ngetik WA sambil berpikir analisis ya, karena analytical saya nomor 1, saya juga baru nyadar menganalisis kebutuhannya apa, mengarrange semua. Jadi di taksi itu saya bisa menyelesaikan beberapa tugas yang harus dimulai gitu kan. Dan kemudian alhamdulillah acara berlangsung dengan baik ya, semua hadir bahkan melebihi kapasitas ya, pesertanya melebihi. Dan saya mikir setelah saya di apa namanya di tes, oh pantesan saya punya analytical, saya punya relator, ya saya networking saya jalan. Jadi kemudian saya punya namanya winning others over, sebuah bakat ya yang disebutnya SKSD, sok kenal sok dekat. Tiba-tiba aja saya kontak langsung ke rumah sakit di Solo, Muwardi itu untuk berkenalan langsung dengan sekretaris direktur, so akrab banget. Cuma saya bilang saya dari Kementerian Kesehatan, karena memang saya memberikan bantuan teknis ke Kementerian Kesehatan. Jadi saya awalnya karena ternyata si sekretaris sudah pulang tersambungnya sama bagian apa namanya di administrasi di depan ya. Terus saya cuma bilang saya dari Kementerian Kesehatan. Saya dari Kementerian Kesehatan, saya akan melakukan rapat ya, pertemuan dengan direktur dan kepala dinas se-Jawa Tengah ya. Kemudian saya diminta untuk mengontak sekretaris. Saya minta nomor HP sekretaris. Orang itu bisa langsung percaya ke saya. Dia ngasih nomor HP sekretaris, saya langsung WA, bla bla bla, saya memperkenalkan diri. Langsung jawabannya, oke Mbak, saya bantu untuk memfasilitasi semuanya besok. Itu pada soal. Jadi itu gitu. Ya seperti itulah. Jadi gambarannya Pasti, bagaimana ya. ketika Kalau dalam bakatnya itu communication lah ya. Ini bukan hanya communication, tapi ketika mau menyapa orang yang baru kita kenal, itu namanya winning others over. Communication itu bagaimana caranya menyampaikan informasi, ya pesan yang tepat. Gitu. Ya. Nah, karena sweeping ini juga nanti kita bisa menemukan cara menemukan diri. Terus kemudian jadi kita tahu wilayah kerja kita tuh sebenarnya apa sih, di mana sih gitu. Karena gini, ada sebagian banyak orang ada yang mengalami atau ada istilah gini, I don't like Monday. I don't like Monday itu istilah orang tuh nggak suka balik kerja ya, ibaratnya dalam tanda kutip kayak disaster ya. Tapi sebenarnya itu mengindikasikan bahwa pilihan kerjanya dia itu salah atau tidak sesuai dengan bakat kuatnya.
atau Oke. juga lingkungannya yang tidak membuat dia nyaman gitu. Jadi bakat sendiri ya di talent mapping itu ada 4 ciri seperti yang tadi ya, bahwa memberikan apa namanya greatest work gitu ya. Pertama adalah ada 4E namanya ya, indikatornya 4E. Yang disebut bakat itu indikatornya 4. 4E. Yang pertama ya benar E ya. Yang pertama adalah enjoy. Orang enjoy itu akan happy. Sesusah apapun pekerjaan itu, kalau dia suka, enjoy, dia nggak akan terasa. Seperti orang main basket, seperti orang masak, ada yang hobi masak, berjam-jam cuek aja. Atau misalnya yang kayak Bu Oci, dia tipe-tipenya soliter, dia senangnya merenung, ide, mikir, analisis gitu kan, sendiri gitu. Ya, jadi maksudnya ya Bertapa. bertapa gitu kan. Tapi ada juga ada orang yang ada yang takut untuk bertemu banyak orang ya, nggak terlalu nyaman. Ada juga yang memang orang yang senang aja ketemu, kalau nggak ketemu orang itu malah stres ya. Bahkan ada tipe signifikan namanya, itu signifikan itu bakat yang senang dengan pengakuan orang. Jadi ketika orang banyak yang nge-likes gitu ya, share, subscribe-nya dia, itu bagi dia itu kepuasan ya. Itu yang pertama tadi, enjoy ya. Yang kedua adalah easy. Ketika melakukan hal sesuatu itu adalah mudah bagi dia. Mudah bagi dia belum tentu mudah bagi yang lain. Seperti misalnya Bu Oci dengan saya itu seperti dalam beberapa hal seperti bumi dan langit. Bu Oci bukan tipe yang suka nyapa-nyapa ya. Iya. Bukan nyapa-nyapa. Saya coba yakin nggak pernah nanya-nanya orang di bandara. Yakin? Yakin ya? Tidak. Ya. Ya, beda dengan saya. Saya dimanapun berada pasti senang aja nyapa. Mau kemana Pak? Bla 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 gitu. Dan kemudian di akhirnya di forum-forum tertentu ya, bahkan saya kalau di Depok di Jakarta kan ada Damri ya. Kalau misalnya saya pergi keluar kota atau kemana keluar gitu, biasanya saya lebih nyaman pakai Damri ya daripada taksi gitu kan. Karena lebih enak, karena bareng-bareng dengan orang lebih nyaman gitu. Nah, saya bisa aja tempat duduk bareng tuh saya bisa ngobrol, dan akhirnya itu pernah dengan seorang pejabat di kementerian apa yang ngobrol, akhirnya sampai sekarang masih keep in touch gitu ya. Oke. Hanya gara-gara ngobrol di gitu, seperti itu ya. Kemudian nanti kita juga dengan dengan talent mapping ini kita bisa berperan produktif. Menemukan peran produk kita itu apa sih? Kayak personal branding kita tuh apa sih? Apakah saya jadi penyanyi? Apakah saya sebagai seniman gitu ya? Apakah saya sebagai peneliti? Apakah saya sebagai dosen atau pengajar? Apakah saya menjadi seorang ambasador? Apa seorang penjual atau lain-lain? Nah, kemudian aktivitas produktif. Aktivitas produktif adalah aktivitas yang tadi saya sebutkan ada 114 ya. Dari bakat-bakat yang dipetakan itu kemudian direpresentasikan diiris didetailkan, diuraikan lagi menjadi dalam bentuk aktivitas produktif. Dan kemudian ada juga sifat-sifat produktif. Next. Ini adalah salah satu, ini peta bakat ya. Ini peta bakat. Peta bakat di sini adalah ada 2 ranah ya, ranah individual, interpersonal. Individual itu yang kita sendiri, dan interpersonal yang berhubungan dengan orang lain. Di sini ada 34 bakat ya, ada area thinking ya. Area thinking itu area berpikir ya, ada yang menggunakan otak kanan dan otak kiri ya. Otak kanan ini yang kaitan ke seni. Yang pertama futuristik, strategic, ideation. Nah, sedangkan yang otak kiri adalah yang sifatnya mikir ya, yang sedikit logis seperti itulah ya. Analitika, jiwa learner ya. Senang belajar gitu ya, input tukang ngumpulin, intellection senang berpikir mendalam kayak Bu Oci gitu kan. Atau konteks yang senang dengan masa lalu, sejarah. Kalau orang lain udahlah masa lalu sudah biarlah berlalu, atau udah let's move on gitu. Tapi bagi orang konteks itu semua harus belajar dari sejarah. Jadi kalau ada sesuatu selalu mikir
sejarah ini gimana awal mulanya. Nah, saya punya jiwa konteks dan sedikit futuristik gitu. Jadi saya senang banget dengan sejarah dan kemudian segala sesuatu. Kalau ngajar pun, ketika saya ngajar, saya selalu dikaitkan dengan masa lalu. Ada sejarah apa? Kenapa misalnya kalau saya orang analitikal bicara tentang data, kenapa data di tahun ini misalnya kejadian ini kok menurun, kok ini meningkat? Saya akan langsung tarik benang merahnya apa gitu. Nah, kemudian ada di ranah striving ya. Tetap masih di individual, striving itu orang ini para pejuang. Senang bekerja, ini orang-orang yang senang bekerja. Yang pertama dia restoratif. Restoratif itu senang memulihkan sesuatu maupun memulihkan orang. Misalnya seperti dokter, psikolog, ya, reparasi, ya. Kan ada orang yang senang banget kalau barang rusak itu dia perbaiki. Nah, seperti suami saya, kalau suami saya tipenya sedikit restoratif. Jadi kalau ada barang menurut kita udah rusak ya, dia lebih memilih untuk cobain dulu deh. Nah, kalau saya udah deh, daripada ribet ganti. Nah, gitu. Nah, kemudian kan dia ada deliberatif. Deliberatif itu orangnya berhati-hati. Bisa berhati-hati dalam hubungan, dalam keuangan gitu ya. Dalam hal segala macam. Jadi orangnya agak apa namanya? Memikirkan segala sesuatu risiko gitu. Jadi menurut orang lain itu agak lambat. Yang ketiga, selanjutnya ada arranger, adalah orang suka ngatur. Ini bagus banget untuk menjadi seorang manajer ya, karena dia mengatur SDM yang ada di sekitarnya, dia menjadi lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah disiplin. Disiplin itu senang keteraturan. Segala sesuatu harus sistematis ya. Oke. Nah, seperti Bu Amanda nih kayaknya disiplin ya kemarin ya. Bu Amanda nih disiplin banget ya. Oke. Rapi, senang dengan kerapihan. Oke. Terus konsistensi. Nah, Bu Amanda juga kayaknya konsistensi. Jadi senang dengan sebuah aturan. Jadi segala sesuatu tuh harus pakai aturan. Ya. Jadi nggak suka kalau misalnya di satu lingkungan ya atau komunitas itu serba nggak ada kejelasan dalam hal aturan. Jadi ini orang-orang penegak hukum nih. Mungkin teman-teman bisa di catch up beberapa kata yang ingin ditanyakan, nanti bisa diketik ya di kolom chatting untuk sesi pertanyaan. Ini apa sih? Karena banyak sekali teh ini itemnya. Oh, ya. Yang untuk orang awam mungkin tidak biasa ini. Komen itu apa, competition itu apa, itu mungkin bisa nanti di Nah, kemudian selanjutnya adalah fokus. Fokus ini adalah bakat di mana orang tersebut senang mengerjakan sesuatu tuh di satu bidang saja. Jadi maksudnya di saat ketika dia harus mengerjakan, saya satu dulu deh. Kalau misalnya mau ada tugas lain nanti setelah yang ini selesai. Jadi dia senang dengan segala sesuatu bahwa itu selesai. Beda nanti dengan ada di bawahnya achiever. Nah, ini achiever saya nih. Jadi kalau saya tuh fokusnya kurang. Jadi senang kan tadi ya, senang punya banyak kerjaan. Senang sibuk atau sok sibuk lah gitu ya. Achiever itu adalah orang yang senang dengan mengerjakan banyak hal dan senang pengennya cepet. Makanya kecenderungan orangnya itu terlihat tidak sabaran. Saya adalah tipe yang nggak sabaran ketika misalnya mengantri, ya, ketika di bank. Ini ngantrinya kok parah banget ya, gitu kan? Terus biasanya saya langsung ini juga nih, nanya langsung ada masalah apa, kenapa kok bisa lama? Nah, analitikal saya jalan. Saya langsung ya itu juga langsung aja ketemu dengan staff di situ yang menyatakan bagaimana. Jadi intervensi. Nah, kemudian nih yang selanjutnya adalah responsibility. Orang yang bertanggung jawab atau seseorang yang ketika dia diberikan pelimpahan tugas ya, baik itu dia sifatnya formal maupun informal, tapi ada pelimpahan tugas maka dia akan menuntaskan pekerjaan itu sebagaimanapun susahnya. Jadi moto dia adalah ketuntasan dari sebuah tugas. Nah, yang selanjutnya adalah belief. Belief itu adalah bakat yang di mana orang tersebut senang melayani seseorang
biasanya orang-orang ini adalah senang dijadikan tempat curhat karena orangnya sabar. Dan bukan saya banget. Saya juga Karena saya seorang saya orang komunikator, senangnya ngomong gitu kan. Orang believe ini kayak misalnya sebagai seorang konselor ya kan, atau misalnya dia juga sebagai seorang pelayan masyarakat, sebenarnya kayak civil servant, yang di government, itu jadi bukan pemerintah. keyakinan atau kepercayaan ya, tapi Bukan, yang bisa bukan. dipercaya. Iya, oke. Betul, ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di ranah interpersonal. Yang pertama ada di ranah influencing atau artinya mempengaruhi, command ya. Ya kan pemerintah itu kan mempengaruhi kan, pemerintah dia senang mengendalikan suasana, mengendalikan situasi ya. Kemudian aktivator itu senang melakukan secara cepat, pengennya buru-buru dilakukan. Yang kemudian adalah yang ketiga adalah competition, senang bersaing atau senang ada ada kompetitor atau pembanding ya. Kayak misalnya atlet kalau misalnya nggak ada bakat competition, wah itu mah. Ya udah, jadi kan bilang iya silahkan duluan, saya belakangan. Nah, kalau harus seorang atlet juga harus punya bakat competition ya. Nah, memang rata-rata di Indonesia ini bakat competition-nya rata-rata rendah ya. Saya jarang banget menemukan seseorang yang competition-nya itu tinggi. Rata-rata menjadi mungkin ini ya, rendah hati ya, nggak mau bersaing ya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu competition-nya rendah. Dan saya baru menemukan satu orang yang competition-nya nomor 1 orang Indonesia, yaitu Dewa Eka Prayoga. Beliau adalah dewanya jualan ya di Indonesia ya. Masternya jualan lah, jagonya dia ya. Dia bilang dia pernah 3 kali menjadi pemenang dalam satu kompetisi. Jadi bakat competition-nya itu benar-benar jalan. Yang selanjutnya adalah maximizer. Maximizer ini disebutnya orang perfeksionis. Aduh. Jadi perfect ya. Ini saya ini begini ya, saya seperti ini juga. Jadi kadang untuk tertentu itu ya ini standarnya rada beda gitu ya. Makanya jadi dia itu rada sedikit agak nggak percayaan dengan kerjaan orang sebelum dia lihat dulu. Jadi memastikan standarnya udah sesuai apa belum. Jadi bikin orang nah ya. Jadi dalam tanda kutip seperti tidak percaya dengan kerjaan orang ya sebelum dia memastikan dan sesuai dengan standarnya ya. Nah, kemudian signifikan itu senang tampil, senang diakui ya. Kayak artis-artis yang YouTuber ya, yang selebgram itu sebenarnya signifikan. Ada juga yang memang tapi tidak hanya signifikan itu terkait masalah fisik ya. Jadi tampilannya dia, tapi juga ada yang misalnya pengakuan, kan biasanya ada acknowledgement ya kalau dalam sebuah tulisan ya, atau jurnal atau segala macam ya, biasanya ada itu ya, seperti itu. Jadi orang misalnya disebut sebagai sebagai apa gitu kan, yang mengakui dia, kemampuannya dia ya, acknowledgement seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah self assurance. Self assurance ini adalah orang-orang yang memiliki bakatnya itu dalam tanda kutip seperti PD-nya tinggi, dia ngerasa dia pede dalam mengambil keputusan. Karena ada sebagian orang kita galau kalau harus memilih sesuatu, ya. Tapi orang self assurance kalau disebutnya itu orangnya kekeh petekeh, orang Sunda. Coba bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Kalau Indonesianya apa ya? Bersikukuh. Maksa. Nah, orangnya cenderung dia orangnya kekeh. Jadi menurut orang dia jadi keputusannya dia atau pandangannya dia tidak akan bisa berubah secara cepat. Kalau ada orang kan kalau dikasih tahu iya bisa. Kalau dia enggak, menurut dia udah enggak bisa. Bisa berubah ya pandangannya dia ketika ada mungkin effortnya yang lebih besar lagi. Jadi orangnya tuh keras kepala. Ya. Keras kepala. Ada teman saya yang self assurance-nya tinggi. Oke, communication. Nah, ini orang yang
senang menyampaikan pesan, tapi bukan banyak ngomong ya. Intinya communication itu bukan banyak ngomong. Ada yang banyak ngomong tapi pesannya tidak jelas. Nah, itu bukan komunikator. Ya, Bu Eci ya sebagai ahli komunikasi ya. Aduh, enggak. Oke, terus yang selanjutnya yang di ranah influencing itu tadi yang saya ceritakan, WU atau winning others over singkatan. Artinya dia ya SKSD, sok kenal sok dekat gitu. Tapi saya sangat dulu saya agak rada minder, kok saya tuh ini ya senang nyapa orang ya bla 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 gitu ya. Tapi kemudian saya sangat berterima kasih Allah memberikan anugerah winning others over karena beberapa kejadian anugerah yang saya terima itu dikarenakan winning others over. Saya dapat rezeki banyak ya dari gara-gara winning others over itu ya dapat proyek lah tiba-tiba diminta jadi pembicara lah diminta apa gara-gara orang saya nyapa-nyapa gitu. Akhirnya keep in touch pakai relator saya dan itu. Seperti nyapa orang tidak kenal di airport gitu ya Teh. Nah, benar. Sampai pokoknya kan lucu ya. Tapi itu bisa sampai keep in touch itu. Gitu. Nah, kemudian yang terkait relating. Positivity itu keceriaan. Ceria orangnya itu kayak guru TK. Nah, pernah lihat nggak guru TK cemberut aja? Keburu ditinggal kayaknya ya. Nggak ada kan guru TK yang cemberut. Atau ini kayak pelawak gitu loh. Bukan pelawak ya. Dia kan ada ya di sekitar kita yang dia itu suka memberikan kesegaran, keriangan di sekeliling kita. Ya kan? Yang ngelawak juga sama itu positivity, memberikan keceriaan. Jadi ibaratnya nggak ada lu nggak rame. Developer. Ayah Teh tuh kayak guru TK tuh Teh. Iya benar, guru TK. Jadi kalau guru TK nggak ada ini, ya ibaratnya nggak ada positivity atau ideation itu kan kadang juga kreasi itu kan menjadikan anak-anak itu lebih nyaman ya. Nah ini positivity itu tuh riang. Ibaratnya ada anak yang berantem, ada yang segala itu. Kan kalau kita mungkin kalau saya sendiri stres gitu kan. Nah mereka gitu, masih dia tetap tersenyum segala macam. Dan dia ngerasa enjoy melakukan itu. Kalau saya stres kan beda. Nah, kemudian developer adalah bakat yang dia senang sekali memajukan orang lain. Contoh realnya adalah guru, dosen, trainer, coach, mubalik, ulama, ustadz, guru ngaji itu adalah harus memiliki bakat developer, ya. Kalau dia nggak punya bakat developer, anaknya nggak ngerti ya, udahlah, saya udah ngajarin terserah. Nah, kalau orang punya bakat developer, maka dia akan coba mencari-cari cara bagaimana bisa ngajarin anak itu dengan berbagai cara. Nah, penting makanya harus ada developer. Relator itu adalah bakat senang menjalin hubungan lebih dalam. Maksudnya bukan hanya sok kenal aja, tapi kemudian keep in touch. Nah, itu tuh relator. Ya, saya punya relator, jadi personal brandingnya seller. Jadi tempat saya untuk menjual ide dan program. Oke. Kemudian included adalah orang yang senang berkomunitas, senang bertemu dengan banyak orang dalam satu komunitas dan memajukan sama-sama maju bersama-sama. Nah, seperti inilah ngopi sore itu orang-orang includer juga ada. Oke. Kemudian selanjutnya ada harmoni. Harmoni ini adalah orang yang senang dengan kedamaian. Gak suka konflik. Kalau ada orang konflik, bukan dia yang konflik, tapi dia yang resah. Dia mencoba menginisiasi sebuah perdamaian. Nah, contoh. Nah, kemudian adaptability. Saya potong dulu sebentar ya Teh. Teman-teman, saya ingatkan lagi, siapa yang sudah mengisi link untuk tes bakat, silahkan diakses. Kalau teman ingin di-review, silahkan copy paste atau tuliskan di kolom chat kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan direview hanya untuk 2 orang. Tidak usah satu file, tapi di copy paste kelebihan dan kekurangan. Itu kelebihannya ada 5, kekurangannya ada 5 yang ada di kotak halaman keberapa itu. Ya, silakan Teh, maaf. Dan boleh langsung memberikan pertanyaan di kolom chat supaya nanti langsung saya bacakan untuk pertanyaan teman-teman.
Maaf Oke, ya tersisa 4 lagi ya. dipotong. Oke, bakat adaptability adalah orang yang senang dengan perubahan. Orangnya bosenan. Kalau di rumah baru beberapa minggu, aduh pengen ganti ini ya posisi ruangan. Ya, ya itu contoh ininya ya. Pokoknya, nah itu saya juga ternyata punya adaptability karena suka berubah-ubah, misalnya di kamar, geser sana, geser sini, itu adaptability dalam tanda kutip itu yang tipis-tipis ya, adaptability tipis-tipis. Tapi adaptability yang contoh kayak teman saya punya adaptability tinggi itu adalah dia bosan sekali setiap hari. Jadi akhirnya dia memutuskan kerjaan dia sekarang adalah penyiar, karena penyiar itu dia pasti temanya beda-beda ya. Setiap hari itu temanya beda. Nah, atau dalam bentuk yang lain adaptability adalah misalnya seorang ABRI, ya, orang TNI, dia harus punya adaptability. Dia harus siap kapanpun dengan tempat yang berbeda-beda, ngadepin orang berbeda-beda. Atau seorang diplomat, dia harus punya harmoni juga dan adaptability, ditugasin di tempat yang satu negara, pindah lagi ke negara yang lain. Minimal dituntut ada adaptability-nya. Oke ya. Nah, kemudian individualization. Individualization adalah waduh, ya sebentar. Individualisasi adalah orang yang senang mengamati orang. Dia menganggap bahwa setiap orang itu unik, ya. Jadi harus di treatment berbeda, ya. Nah, connectedness adalah orang-orang yang selalu mengkaitkan segala sesuatu, kejadian segala macam itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ya, atau dengan spiritualitas, ya. Kemudian yang terakhir ada empati, ya. Rasakan. Tadi saya bacakan dari sekian, ada yang menarik. Saya bacakan dari pertanyaan dari Ibu Ratna Maharani. Ibu Juli mau tanya, mungkin